Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu, sehat selalu. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria ingin menyampaikan materi tentang cara cepat kelar skripsi ya. Nanti Bu Triana akan menyampaikan tips-tips bagaimana sih biar skripsinya ini cepat selesai gitu ya. Tentu nanti ada sebagian yang akan Bu Triana sampaikan sesuai dengan pengalaman Bu Tria selama menyelesaikan tugas akhir ya. Jangan ada yang terlewat, jangan di skip-skip ya. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, and share ya teman-teman, supaya ini lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman ya. Jadi kalau ilmu ini disampaikan kepada orang lain dan itu ada manfaatnya, tentunya teman-teman juga yang akan menerima pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, yuk kita simak ya apa saja sih tipsnya supaya teman-teman bisa cepat menyandang gelar sarjana ya. Ya ini dia. Kita ingat dulu ya, ini ada 10 tips yang harus teman-teman lakukan ya, harus teman-teman pahami ya, supaya skripsinya cepat kelar nih. Yang pertama adalah pilih topik yang kamu pahami. Yang kedua, jadwalkan menulis setiap hari. Yang ketiga, ciptakan motivasi sekaligus deadline. Yang keempat, jangan terlalu bergantung pada pembimbing. Yang kelima, sharing dengan sesama pejuang skripsi. Yang keenam, cari inspirasi bukan menunggunya. Yang ketujuh, buat suasana yang meningkatkan fokus. Yang kedelapan, kurangi kegiatan. 9, jadwalkan waktu istirahat. Dan 10, ingat biaya dan harapan orang tua. Ini adalah poin-poin yang teman-teman harus ingat ya, harus teman-teman pahami. Ada 10 poin ya. Dan nanti seperti apa sajakah ya penjelasan di masing-masing tips ini, kita akan simak di slide-slide berikutnya. Simak terus ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Baik, ini yang pertama, pilih topik yang kamu pahami ya. Salah satu faktor yang banyak menghambat mengerjakan skripsi mahasiswa adalah topik yang dibahas. Jangan terlalu idealis dalam mencari topik yang bisa menyulitkan kamu sendiri. Jika kamu belum menemukan judul yang tepat, coba untuk mengeksplor mata kuliah apa yang paling kamu pahami dan kamu mengerti. Lalu, coba perhatikan bagaimana aplikasinya dalam dunia nyata melalui lingkungan di sekitar kamu. Cukup pikirkan hal-hal sederhana yang bisa dikaitkan dengan teori yang kamu pelajari. Jangan menerapkan standar yang terlalu tinggi untuk terlihat wah. Menulis skripsi ditujukan agar kamu dapat memperlihatkan kemampuan kamu memahami apa yang dipelajari saat kuliah dan kemampuan kamu dalam meneliti. Jadi teman-teman, dalam menentukan topik ya, kalau Ibu Tria sarankan teman-teman harus pandai-pandai melihat fenomena yang ada di lingkungan sekitar teman-teman ya. Jadi kenapa harus pandai melihat fenomena? Ya tentu saja dengan adanya fenomena, maka di sanalah ada permasalahan yang kemungkinan perlu diteliti ya. Jadi Anda ada tujuan nantinya akan meneliti tentang apa, di mana, dan siapa yang akan Anda teliti gitu. Kalau tidak ada fenomena, tentu Anda tidak bisa meneliti gitu ya. Berarti step pertama untuk menentukan topik, Anda harus menemukan fenomena dulu. Jadi Anda lihat ada permasalahan apa di sekitar Anda. Ya, mungkin Anda bisa beranjak dari tadi ya. Anda memiliki minat di mata kuliah apa dulu. Lalu Anda lihat sekitar Anda. Ada masalah apa ya di sekitar saya ini? Tentu dengan adanya masalah ini, Anda bisa melanjutkan riset kalau memang permasalahan ini belum terpecahkan gitu ya. Belum ditemui jalan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, teman-teman,
terkait dengan fenomena ini ya. Jadi teman-teman harus tadi ya, pandai-pandai melihat lingkungannya. Kenapa Ibu Tria sarankan Anda melihat fenomena di lingkungannya? Ya tentu saja kalau Anda ingin meneliti sih harapannya tidak jauh-jauh dari tempat Anda tinggal gitu ya. Untuk menghemat ongkos gitu ya. Kalau Anda bisa meneliti di sekitar Anda, selain Anda bisa menghemat ongkos, kan juga bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar Anda. Makanya silahkan beranjak mulai dari mata kuliah yang Anda sukai apa, lalu lihat fenomena di lingkungan sekitar Anda. Nah, kalau Anda menemui fenomena itu, ya, baru Anda bisa mencari ya permasalahan itu dalam skala dunia. Ya. Cari prevalensinya. Kalau dilihat di dunia itu, kira-kira masalah itu termasuk masalah-masalah yang sedang trending nggak ya? Trending topik nggak ya? Masalahnya besar nggak ya di dunia? Kalau besar tentu nanti hasil dari penelitian yang akan Anda lakukan akan bermanfaat bukan hanya untuk wilayah yang sedang Anda teliti, tapi juga mendunia gitu ya. Setelah Anda lihat prevalensi dalam unsur di dunia, ya Anda lihat di Indonesia. Seberapa besar masalahnya di Indonesia ini? Dan yang terakhir Anda lihat di wilayah yang sedang akan Anda lakukan penelitian. Jadi berangkatlah dari sebuah masalah ya. Kalau tidak ada masalah, ya tentu saja ya Anda mungkin akan kesulitan untuk melakukan penelitian. Ya, intinya harus ada masalah dulu, tapi Anda jangan sampai mencari-cari masalah ya. Intinya sudah ada masalah di sana, kemudian masih jarang diteliti, lalu Anda ingin memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada fenomena, Anda tentu akan mudah ya menentukan tempat yang akan Anda teliti, ya kapan akan Anda teliti, kemudian siapa yang akan Anda teliti, itu akan lebih mudah. Inilah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Ya, misalnya saja sebagai contoh ya, Ibu Tria dulu pernah praktik ya di rumah sakit kanker. Ya, rumah sakit kanker. Di sana Bu Tria menemui banyak fenomena klien yang mengalami mual muntah ya, mual muntah. Padahal di sana sudah diberikan obat-obatan antiemetik ya untuk mencegah terjadinya muntah. Tapi dari sebagian klien atau pasien itu masih mengalami muntah meskipun sudah diberikan terapi antiemetik secara farmakologi. Kemudian dari fenomena yang ada, Bu Tria melihat ya kasus muntah ini khususnya pada klien dengan kanker post kemoterapi ini banyak enggak ya? Saya lihat dulu dari segi di dunia, kemudian di Indonesia. Kemudian kalau di tempat Bu Triana menemukan fenomena itu memang sebagian besar pasien yang dirawat itu mengalami mual muntah gitu ya. Jadi ini menarik untuk dipecahkan. Kemudian Bu Triana melakukan telaah literatur. Apa saja ya sebenarnya yang bisa mengurangi mual muntah pasien itu gitu ya. Ternyata banyak cara gitu ya. Dan yang sudah diterapkan di rumah sakit hanya pemberian antiemetik. Kemudian Bu Triana telaah literatur, mencari jurnal-jurnal ya. Jurnalnya tidak hanya dari Indonesia saja ya. Bahkan Bu Triana lebih suka cari yang internasional ya, dari luar negeri gitu ya. Yang masih jarang diterapkan di Indonesia. Nah, Bu Triana dapatkan topik waktu itu penggunaan aromaterapi jahe. Nah, tapi aromaterapi jahenya gimana makainya? Itu digunakan untuk necklace. Jadi Bu Triana menyiapkan kalung aromaterapi gitu ya. Kemudian di dalam liontinnya Bu Triana taruhlah ya aromaterapi jahe ya. Seperti itu. Dan ternyata hasilnya sangat efektif untuk mengurangi mual muntah klien. Jadi begitu ya teman-teman, Anda mencari topiknya adalah berdasar dari fenomena yang Anda temui di lingkungan yang akan Anda teliti. Supaya Anda akan mudah ya melaksanakan penelitiannya nanti.
Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jadwalkan menulis setiap hari. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini berlaku untuk menyelesaikan skripsi kamu. Bukan hanya menjadwalkan waktunya, kamu juga sebaiknya membuat goal sendiri dalam menulis skripsi setiap hari. Misalnya, kamu menargetkan untuk menulis 3 halaman dalam sehari. Intinya, kamu harus berkomitmen untuk menulis skripsi kamu setiap hari dengan suatu goal yang harus dicapai. Menulis setiap hari juga akan memudahkan kamu melanjutkan penulisan skripsi tanpa harus membuang waktu untuk mengingat ulang apa yang harus kamu kerjakan selanjutnya. Nah, di sini artinya setelah Anda menemukan fenomena, ya, lakukan, ya. Awali dengan nulis, ya. Di awal mungkin tulisan Anda belum tertata rapi, ya. Yang penting Anda punya literatur, ya, mengumpulkan berbagai macam literatur sesuai dengan topik yang akan Anda teliti, ya. Anda cicil sedikit demi sedikit, gitu ya. Apalagi sekarang, ya, era informasi teknologinya sudah semakin maju, ya. Anda bisa mendapatkan informasi mengenai fenomena yang Anda dapati bisa dari mana saja, ya. Kalau zaman dulu mungkin Anda harus beli buku dulu, gitu ya. Sekarang Anda buka internet aja, HP bisa dimanfaatkan, laptop bisa dimanfaatkan, ya. Ya, yang penting ada kuotanya itu, ya. Ya, kalau misalnya kuotanya habis, bolehlah nebeng-nebeng di tempat Putria untuk nempel-nempel wifi-nya, gitu ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau main ke sini, silahkan. Mau bikin skripsi di sini, silahkan. Pintu terbuka lebar, ya. Jadi intinya Anda mau menulis dulu, ya. Anda mengatur waktu, ya, untuk menulis, mengumpulkan topik-topik yang sedang akan Anda teliti, ya. Mungkin awalnya Anda menulis belum terstruktur, ya. Yang penting Anda sudah punya banyak bahan di situ, gitu ya. Biasanya sih, ya, di bab 1 yang akan Anda tuliskan itu yang pertama adalah sekilas, ya, definisi tentang apa yang mau Anda teliti. Sekilas aja, jangan banyak-banyak. Karena kalau yang banyak itu nanti akan Anda tuliskan di bab 2. Lalu berikutnya, prevalensi, angka kejadian, permasalahan itu ada seberapa besar, ya. Anda urutkan dari dunia, kemudian di Indonesia, kemudian di wilayah yang sedang akan Anda teliti, ya. Kemudian setelah itu Anda lihat, ya, dari jurnal-jurnal sebelumnya, dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Dari mana Anda dapat? Ya, biasanya Anda diminta untuk membuat keaslian, ya, tabel keaslian penelitian. Di sana ada jurnal-jurnal penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Saya bilang mirip itu berarti tidak sama, ya. Karena kalau sama nanti tidak ada keunikan di penelitian Anda, gitu. Nah, nanti kenapa Anda harus mencantumkan keaslian, ya? Supaya yang pertama itu, ya, kelihatan apa menariknya penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan? Misalnya di sebelumnya sudah pernah ada topiknya hampir mirip, tetapi pada saat akan Anda teliti lagi, Anda menggunakan metode yang beda, gitu. Atau variabelnya Anda tidak hanya 1, Anda tambahkan 2 atau 3, ya. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, di dalam latar belakang selain tadi prevalensi secara dunia, ya, kemudian di Indonesia, kemudian di wilayah yang akan Anda teliti, Anda cantumkan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu di sana Anda bisa tarik benang merah, ya. Apa sih yang membedakan dari penelitian sebelumnya? Apa sih menariknya penelitian Anda? Bahwa penelitian Anda ini belum pernah dilakukan sebelumnya.
Atau Anda menemukan fenomena misalnya di riset sebelumnya itu hasilnya antara penelitian A dan B itu beda, padahal variabelnya sama gitu ya, tapi kok hasilnya beda dan Anda ingin memastikan ulang, ya itu boleh ya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya hasilnya sama, terus tiba-tiba Anda ingin meliti hal yang sama gitu ya, itu saya rasa kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Misalnya di sebelum-sebelumnya ada penelitian tentang pengaruh jalan kaki terhadap kadar gula darah, ya semuanya meneliti tentang itu, hasilnya sama aja, bisa menurunkan gitu ya. Terus Anda ingin meneliti itu lagi, ya kurang menarik lah ya, kan sudah pasti sudah ada yang menemukan bahwa hasilnya itu efektif gitu ya. Nah, Anda bisa modifikasi lewat misalnya jalan kaki ditambah kegiatan lain, misalnya senam gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi Anda modifikasi gitu. Terkecuali kalau misalnya di riset sebelumnya sama-sama tindakannya gitu ya, tapi hasilnya beda, Anda boleh melakukan penelitian ulang karena atas dasar itu gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya Anda cari topik yang berbeda dengan topik-topik sebelumnya supaya ya menarik dan bermanfaat nantinya gitu. Ini ya, jadi Anda harus menulis setiap hari, itu mengumpulkan literatur yang ada gitu ya. Nanti baru Anda bisa susun menjadi sebuah paragraf, nanti tambah lagi 2 paragraf, 3 paragraf, akhirnya jadilah bab 1 gitu ya. Kalau di bab 1 biasanya ada latar belakang, ada tujuan, ada rumusan masalah gitu ya. Kemudian ada tujuannya, kemudian ada manfaatnya begitu. Ya, jadi jangan malas menulis ya. Ngadeplah laptop, ngadeplah ponsel gitu ya. Zaman sekarang sudah mudah ya, beda dengan zaman Bu Triana dulu. Laptop aja baru muncul ketika Bu Tria mau lulus S1, itu baru ada gitu ya. Kalau sekarang sih laptop sudah banyak dan murah-murah banyak itu ya, dan memang bisa bermanfaat untuk mengerjakan tugas akhir. Baik, kita ke tips berikutnya ya. Ciptakan motivasi sekaligus deadline. Menyelesaikan penulisan skripsi tidak mempunyai batas waktu tertentu. Sebaiknya kamu menciptakan deadline untuk diri sendiri dengan motivasi yang kuat. Motivasi dari diri sendiri sangat ampuh untuk memacu semangat kamu menulis. Misalnya, kamu bertekad untuk mengikuti wisuda akhir tahun ini. Maka, jadikanlah hal tersebut sebagai motivasi sekaligus deadline penyelesaiannya. Dengan begitu, kamu mempunyai dorongan lebih untuk bisa ikut sidang skripsi sebelum pendaftaran wisuda ditutup. Selain itu, kamu juga bisa menciptakan motivasi dengan membayangkan cita-cita yang ingin diraih setelah kamu lulus kuliah nanti. Jadi di sini Anda dituntut untuk menyusun jadwal ya. Anda susun jadwal, tapi biasanya sebuah institusi itu sudah memberikan buku panduan yang dilampirkan jadwal penyusunan tugas akhir ya. Kapan kamu harus menyusun bab 1 atau berapa lama kamu harus menyusun bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Bila itu tidak ada, maka kamu harus bikin deadline sendiri gitu ya. Misalnya alokasi penyusunan skripsi ini hanya waktunya butuh 6 bulan gitu ya. Kalau Anda butuh waktunya 6 bulan, berarti Anda harus bikin jadwal berapa lama saya harus menyelesaikan bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3-nya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Anda bikin jadwal, kalau perlu Anda tempel tuh ya. Ditempel di kamarnya, ditempel di kamar mandi, ditempel di mana tempat ya. Di sana sekaligus kamu tempel gitu ya. Kamu tempel gambar orang wisuda. Setelah itu kamu tempel gambar-gambar orang-orang sukses gitu ya. Saya yakin ya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau Anda prosesnya sungguh-sungguh, maka hasilnya pun juga insya Allah tidak akan mengecewakan gitu ya. Maka buatlah deadline, jadwal ya. Kalau perlu Anda tempel gambar-gambar yang akan memotivasi Anda dalam mengerjakan skripsi ini gitu ya. Sesuatu yang baik itu akan menghantar Anda ke kebaikan gitu ya. Itu juga akan menjadi doa untuk Anda. Kalau Anda tempel tuh ya orang-orang yang sudah sukses ya, sudah wisuda, kemudian bisa meraih pekerjaan gitu ya,
kemudian dia sudah sukses, Anda tempel di sana, memberikan motivasi untuk Anda, maka secara tidak langsung aliran positif itu akan mengalir ke diri Anda gitu ya. Oke, intinya Anda harus membuat jadwal ya. Anda harus sering-sering melihat jadwalnya. Kira-kira saya ini menyusun bab 1, deadline saya misalnya alokasinya hanya 3 minggu aja gitu. Ini kurang berapa hari ya? Waduh, sisa waktunya tinggal 7 hari. Berarti Anda harus ini ya, ketemu dengan dosennya harus lebih sering-sering, harus rajin-rajin ketemu dengan dosen pembimbingnya. Itu ya. Ini yang terkait dengan Anda harus menciptakan motivasi sekaligus deadline. Selanjutnya, jangan terlalu bergantung pada pembimbing. Terkadang kamu akan mendapat dosen pembimbing yang memiliki banyak hal untuk diurus, sehingga akan sulit bagi beliau memantau perkembanganmu secara berkala. Penulisan skripsi pada dasarnya menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Jangan menghambat proses kamu hanya karena kamu harus menunggu lama arahan dari pembimbing. Coba manfaatkan semaksimal mungkin waktu berkonsultasi. Kamu harus bisa tahu kemana harus melangkah dan bagaimana membuat skripsi yang disetujui pembimbing, meskipun kamu akan sulit bertemu lagi dengan beliau. Lagi pula, pembimbing bertugas untuk mengarahkan proses penulisan kamu, bukan membantu kamu menuliskan penelitiannya. Jadi, pembimbing itu hanya mengarahkan, kamu yang memegang kendali penyusunan skripsimu. Kalau kamu pengen cepat ya sudah ya, sering-seringlah Anda untuk konsul kepada pembimbing. Jangan pernah menunggu pembimbing untuk ayo konsul gitu ya. Jangan pernah menunggu, karena saya yakin bukan hanya pembimbing saja. Orang lain itu punya kepentingan masing-masing gitu ya. Bukan hanya Anda saja yang difikirkan, ada orang lain di sana yang dia pikirkan gitu ya. Ada pekerjaan lain yang dia harus kerjakan gitu. Bukan hanya berfokus pada mengarahkan Anda dalam pembimbingan skripsi. Ya, karena ini ya perlu digarisbawahi. Karena penulisan skripsi ini adalah pada dasarnya tanggung jawab kamu sendiri, maka kamulah yang harus ini ya, disiplin, yang harus mengatur waktunya, yang harus kontrak waktu dengan pembimbing tanpa harus dikejar-kejar oleh pembimbing gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini adalah merupakan tanggung jawab Anda sendiri gitu. Intinya orang lain itu dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan di samping membantu Anda dalam mengarahkan. Punya orang lain yang juga perlu bantuan dia gitu kan, ya. Dalam segi hal lain selain pembimbingan skripsi. Begitu ya. Jadi Anda harus peduli dengan diri Anda sendiri. Anda harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, karena skripsi ini adalah tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab pembimbing. Ya. Intinya janganlah bergantung pada orang lain. Bayangan saja bisa saja menghilang dari kita, gitu ya. Ya, jadi kita nggak boleh bergantung pada bayangan. Sebaliknya bayangan pun tidak akan bergantung pada kita. Nanti kalau lampunya mati kan bayangannya juga hilang gitu. Maka ya itulah intinya, jangan bergantung pada orang lain gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini dia, sharing dengan sesama pejuang skripsi. Saat semangat kamu mulai turun, tidak ada salahnya untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain yang juga sedang dalam perjuangan mengerjakan skripsi. Dengan begitu, kamu bisa saling berbagi keluh kesah dan bisa meningkatkan semangat untuk kembali menulis. Kamu bisa juga menjadwalkan kerja bersama di suatu tempat. Dan jika topik bahasanya mirip, kamu bahkan bisa saling berbagi ilmu yang bisa mempermudah kamu. Hindari teman yang justru akan lebih banyak mengajak kamu bermain atau hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja. Alih-alih mengerjakan skripsi, nanti malah jadi sekedar nongkrong gitu ya. Jadi kalau Anda lihat nih di gambar ini nih, ada pertanyaan tuh dari temannya, skripsi lu sudah sampai mana, sudah sampai bab berapa gitu. Kalau zaman Bu Tria dulu gitu ya, ada teman yang bertanya seperti ini, langsung cemas ya. Tapi cemasnya jadi cemas positif ya. Karena ada yang bertanya, jadi termotivasi. Waduh, dia sudah sampai bab itu, saya harus bisa lebih dari teman saya ini gitu kan.
Makanya ya Bu Tria tidak sombong, saya hanya ingin memotivasi teman-teman gitu ya. Jadi bukan hanya skripsi saja, tugas-tugas apapun selama Bu Tria jalani kuliah gitu ya, sering selesainya itu duluan ya dari teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya ada teman Bu Tria juga yang ini ya, yang kalau orang Jawa bilang sregep gitu ya. Dia juga yang memotivasi Bu Tria, ya, yang membuat Bu Triana cemas gitu. Dia selalu bertanya, "Mbak, sudah sampai mana?" Gitu. "Baru sampai ini," gitu. "Saya sebentar lagi selesai," gitu ya. Padahal dia juga belum selesai gitu ya. Ya bahkan tapi saya berterima kasih sekali ya, berkat perkataan dia yang membuat saya cemas gitu, saya jadi bagaimana caranya bisa selesai lebih cepat gitu ya. Kalau perlu bisa selesai lebih dulu dari dia yang bertanya itu. Dan alhamdulillah sih kami lulus dengan hasil kumlot, sama-sama kumlotnya gitu. Dan saya juga berterima kasih ke teman saya ini yang sering membuat saya cemas gitu ya. Tapi herannya zaman sekarang kalau ada yang demikian justru malah bukan cemas ya, malah santai gitu ya, santai. Bahkan yang diikutin arus-arus anak-anak atau teman-teman yang sukanya nongkrong-nongkrong gitu ya, yang tujuan tujuannya tidak jelas gitu ya, mau dibawa kemana gitu. Tapi kembalikan lagi lah ya, jadi skripsi ini adalah tanggung jawab kita mau apa. Kalau mau wisuda ya selesaikan secepatnya, kalau perlu tanpa menunggu orang lain gitu ya, tanpa menunggu orang lain mengingatkan kita gitu. Dan ketika mengerjakan skripsi, sesekali lah ya Anda kumpul-kumpul dengan sesama pejuang skripsi yang memang benar-benar punya tekad untuk segera menyelesaikan skripsinya gitu ya. Jangan hanya tadi ya nongkrong-nongkrong saja gitu. Tapi kalau bisa orang-orang yang bisa memberikan Anda motivasi atau stresor ya. Kalau teman saya itu stresor ya, tapi dampaknya di Bu Tria itu positif. Jadi pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau demikian. Itu merupakan stresor yang bagus gitu, yang baik, karena memicu ke arah yang baik juga. Ya, jadi Anda perlu orang lain untuk sharing topik. Nah ya, selain itu mungkin Anda bisa nongkrong tuh di perpustakaan ya. Di perpustakaan ada skripsinya kakak tingkat yang mungkin Anda bisa gunakan sebagai literatur. Biasanya sih di metodologi penelitian ya. Kalau temanya sama, biasanya metodenya itu juga sama ya. Jadi Anda tidak perlu menguras banyak waktu ya. Anda lihat saja punya kakak tingkat, lalu Anda atur lagi, narasikan lagi ya deskripsi yang dijelaskan pada karya tulisnya gitu ya. Kemudian jangan lupa Anda cantumkan sumbernya gitu ya, sehingga Anda tidak dianggap plagiat. Nah, itu juga akan mempercepat Anda untuk menyelesaikan karya tulis Anda. Jadi tidak hanya monoton saja Anda sendirian mengerjakan di rumah, pakai laptopnya sendiri, pakai HP-nya sendiri tanpa melihat lingkungan sekitarnya atau punya kakak tingkat atau teman-temannya itu ya. Jadi tetaplah bersosialisasi untuk mendapatkan informasi supaya temannya sudah sampai mana Anda bisa tahu gitu ya. Tahu-tahu Anda terlalu autis ya, mengerjakan sendiri, tahu-tahu temannya sudah mau wisuda, Anda masih mengerjakan proposal. Jangan sampai ya. Jadi supaya Anda tidak ketinggalan informasi. Oke, selanjutnya cari inspirasi bukan menunggunya. Inspirasi untuk menulis skripsi tidak bisa hanya kamu tunggu kedatangannya. Inspirasi justru akan muncul jika kamu mencarinya. Lakukan hal-hal yang membuat mood kamu senang dan siap untuk mengerjakan skripsi. Kamu bisa mendengarkan lagu sambil mengerjakan skripsi agar lebih rileks dan meningkatkan mood kamu untuk menuliskan ide-ide yang muncul. Bisa juga membaca ataupun menonton video yang memberikan motivasi sebelum kamu melanjutkan pekerjaanmu. Ya, jadi silahkan ya Anda baca-baca ya.
Kemudian Anda lihat fenomena dulu yang ada di lingkungan Anda gitu ya. Kemudian Anda bisa telaah literatur, baca-baca penelitian sebelumnya gitu ya. Kalau bisa sih baca dari berbagai negara gitu ya. Barangkali ada yang sudah diterapkan di negara lain tapi di Indonesia belum, dan itu mungkin saja bisa dilakukan di sini gitu ya. Jadi inspirasi itu tidak bisa tiba-tiba ada tanpa dicari gitu ya. Makanya Anda harus rajin-rajin baca buku, baca literatur, baca jurnal-jurnal, atau tonton video gitu ya. Barangkali di dalam video itu ada muncul ide-ide ya yang Anda ingin teliti gitu ya. Atau Anda dengarkan musik ya untuk meningkatkan mood Anda ya. Sehingga muncullah inspirasi yang cemerlang gitu ya, ide yang cemerlang. Oke, berikutnya buat suasana yang meningkatkan fokus. Mengerjakan skripsi di tempat yang kondusif sangat membantu fokus kamu untuk menyelesaikan skripsimu. Jika kamu sulit berkonsentrasi dengan suasana yang berisik, maka malam hari adalah waktu yang paling tepat. Jika tidak terlalu suasana yang sepi, nyalakan playlist musik kamu yang bisa membakar semangat kamu, meningkatkan mood kamu ya. Saat sudah bosan mengerjakan sendiri di kamar, kamu bisa mencoba mengerjakan di kafe dengan suasana yang tenang. Buatlah suasana senyaman mungkin agar kamu bisa fokus menulis tanpa banyak terdistraksi. Ya, misalnya kamu bisa modifikasi lingkungan belajar kamu ya, kamu bersihkan, kamu rapikan ya, kamu tata sesuai keinginan kamu gitu ya. Biasanya sih orang itu beda-beda ya. Ada yang butuh suasana yang sepi gitu ya. Ada butuh orang lain untuk diskusi seperti itu ya. Jadi Anda sesuaikan aja dengan kebiasaan Anda masing-masing gitu. Kalau Anda menyusun tugas itu perlu orang lain gitu ya, atau Anda butuh sendirian, tapi jangan terfokus kalau misalnya ada yang sukanya menyendiri. Jangan selalu menyendiri, karena biasanya ada sesuatu yang bisa kamu dapat dari orang lain gitu ya. Ada saatnya kamu harus berkumpul dengan orang lain untuk misalnya mendapatkan informasi yang memang penting untuk atau yang terkait dengan penyelesaian tugas akhirmu gitu ya. Nah, dulu waktu Bu Triana menyusun tugas akhir ya, kemanapun kapanpun selalu saya bawa itu ya. Ada buku saya bawa, ada berkas-berkas ya. Kemudian ada laptop juga saya bawa kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau pas muncul ide, saya bisa langsung menuliskannya di sana gitu. Jadi saya tidak menunggu kapan saya harus membawa laptop, kapan saya harus membawa buku gitu ya. Tapi kapanpun saya bawa terus gitu ya. Di saat saya muncul ide, maka saya bisa langsung menuangkan di laptop saya atau di buku saya gitu ya. Gitu ya. Jadi saya dulu memang tipenya cemas ya, tapi alhamdulillah kecemasan itu membuat saya ya lebih sering ya tugas akhirnya tuh selesai tepat waktu gitu ya, bahkan sampai magister, sampai dengan spesialisnya. Tergolong saya maju sidangnya itu di awal-awal ya, di awal-awal, karena yaitu karena adanya kecemasan, wah teman saya itu sudah ada yang maju sidang tuh, berarti setelah ini harus saya gitu ya. Nanti kalau saya nggak lulus gimana, kasihan orang tua saya juga begitu ya, pikirannya seperti itu ya. Karena dulu Putria Sarjana saya memaklumi saya bukan dari orang berada gitu ya. Jadi saya berupaya gimana caranya saya bisa membanggakan orang tua. Itulah cara saya ya, cara saya berterima kasih ke orang tua dengan melaksanakan atau melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, selanjutnya kurangi kegiatan. Kesalahan besar ini juga masih banyak dilakukan mahasiswa tingkat akhir. Jika kamu cukup aktif berorganisasi selama kuliah, maka coba kurangi kegiatan kamu di organisasi saat kamu harus menyelesaikan skripsi. Nongkrong-nongkrong pun sebaiknya ikut dibatasi. Fokuskan diri kamu untuk menulis skripsi, dan waktu nongkrong bisa dibuat sebagai reward setelah kamu selesai mencapai target tertentu dalam penulisan penelitianmu.
Ya, jadi misalnya kamu juga butuh refreshing ya dalam penyusunan skripsi ini, tapi tolong refreshing itu kamu deadline gitu ya. Nanti saya akan nongkrong, akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya setelah saya selesai bab satunya. Kalau saya belum selesai, ya belum bisa nongkrong seperti itu. Jadi ada gini ya, ada fase kamu akan bisa istirahat, dan ada fase dimana kamu harus berjuang supaya kamu bisa cepet nongkrong dengan teman-temanmu gitu ya. Ya, jadi silahkan kurangi kegiatan, karena kalau kamu terlalu banyak kegiatan maka akan tadi ya, kamu akan cepat lelah ya. Kamu juga tidak akan fokus kalau dalam kondisi lelah gitu ya. Jadi silahkan kurangi kegiatan, fokuslah dalam penyusunan skripsi gitu ya. Kemudian kalau kamu butuh istirahat, kamu harus punya ini dulu ya, punya sesuatu yang bisa memicu kamu agar segera bisa istirahat. Misalnya tadi ya, saya akan piknik kemana ya dalam satu hari. Misalnya saya mau ke pantai nih sama teman-teman, tapi saya harus selesai dulu nih bab 2-nya. Nanti satu hari saya alokasikan untuk main ke pantai dengan teman-teman. Hari berikutnya kamu berjuang lagi, kamu sudah fresh lagi gitu ya, untuk menyelesaikan bab 3 atau kamu pengambilan data gitu ya. Ini dia, jadwalkan waktu istirahat. Agar lebih teratur, kamu bisa mencoba membuat jadwal dan chart untuk perkembangan skripsi kamu. Chart tersebut bisa menjadi pengingat visual dari target-target yang harus kamu capai. Dengan mengetahui target pengerjaan secara teratur, kamu bisa lebih mudah mengatur jadwal istirahat untuk sejenak melupakan skripsi. Saat skripsi tidak mengalami kemajuan, sama saja dengan kamu tidak mengizinkan diri sendiri untuk rileks dan lepas dari rasa dikejar-kejar. Bahkan kamu bisa jadi stres karena terdistraksi hal-hal tidak penting dan terus menunda, yang berakibat skripsi kamu tidak kunjung selesai. Ya, ini sebenarnya adalah manajemen waktu ya. Kapan kamu harus mengerjakan skripsi, saatnya istirahat, jadi kamu bisa istirahat gitu ya. Tapi kalau dulu yang Bu Triana jalani, saya lebih ini ya, sepertinya waktu istirahat saya sedikit terkuras gitu ya, karena saya benar-benar pengen cepat selesai, bahkan tidak deadline-nya tapi sebelum deadline gitu ya. Sebelum deadline saya harus selesai gitu ya, jauh-jauh hari sebelum penutupan wisuda saya sudah harus selesai. Jadi saya merasa tenang ya, kalau misalnya belum saatnya deadline itu selesai, saya sudah selesai, itu saya bangga gitu. Makanya sebisa mungkin saya menyelesaikan itu secepat mungkin gitu ya. Bukan hanya skripsi saja ya, waktu praktik di rumah sakit ini pengalaman saya ya, ada deadline pengumpulan tugas di hari Sabtu ya. Zaman dulu itu ketika praktik di rumah sakit ya, karena saya dari keperawatan, dari hari Senin sampai Sabtu itu kami ada tugas untuk menulis asuhan keperawatan, ditulis tangan karena belum ada laptop zaman itu ya. Nah, menulis tangan itu sampai hari Sabtu gitu ya. Biasanya bukan sampai hari Sabtu ya, sebenarnya satu hari satu target asuhan keperawatan, tetapi biasanya saya hari Jumat itu sudah beres. Nah, terus Sabtunya saya mengerjakan apa? Saya ada satu hari merawat 2 pasien kelolaan ya. Jadi dalam bentuk resum kan waktu itu, jadi yang hari Sabtu sudah tercover di hari Jumat. Jadi hari Sabtu saya sudah layah-layah gitu ya, bisa pulang ke rumah gitu ya, dengan santai tanpa harus memikul atau memikirkan tugas-tugas yang tertunda. Jadi seperti itu, memang itu kebiasaan saya dari dulu. Meskipun saya bukan orang yang pandai ya, tapi banyak yang mengakui saya itu rajin ya di situ. Makanya alhamdulillah bisa tepat waktu, selain karena doa orang tua juga. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini dia. Ingat biaya dan harapan orang tua.
Proses perkuliahan tentunya sudah memakan banyak biaya, apalagi untuk universitas bergengsi yang cenderung lebih mahal. Pertimbangkan matang-matang saat kamu menunda mengerjakan skripsi. Orang tua membiayai kamu untuk kuliah dengan harapan kamu bisa menjadi sarjana. Ketika kamu menunda mengerjakannya, maka kamu akan menghabiskan lebih banyak biaya dan menghambat proses membanggakan orang tua. Oke, ini paling berarti menurut saya ya. Karena dulu Putria ini bukan dari orang yang berada ya, tapi ini ayahnya Putria tuh dari Putria SMP tuh sudah nggak ada ya. Beliau PNS dan Anda tahu sendiri PNS zaman dulu, karena ayahnya Putria itu usia 80 tahun meninggal ya. Jadi PNS-nya PNS jadul, paling berapa dapatnya gitu ya. Ibunya Putria itu seorang penjahit ya, jadi pendapatan tidak pasti gitu ya. Tapi beliau itu punya tekad ya, ingin melihat anaknya itu sukses gitu ya, bisa menjadi sarjana, nanti bisa bekerja yang lebih berwibawa ya, lebih bagus ya dari orang tuanya, seperti itu ya. Saya melihat perjuangan orang tua yang sedemikian rupa, dan pada saat itu saya memikirkan bagaimana sih caranya saya berterima kasih. Ya caranya adalah dengan mengerjakan segala sesuatunya dengan sesungguhnya, yang benar-benar gitu ya. Itu hanya itu waktu itu cara saya bisa berterima kasih ke orang tua saya gitu ya. Saya makanya itu, karena saya menyadari orang tua saya bukan dari orang yang berada, tapi beliau punya harapan yang besar ya, dengan cara apapun ya beliau menguliahkan saya gitu ya. Makanya segala hal yang terkait dengan perkuliahan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan memang betul gitu ya, proses itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Pada akhirnya saya lulus dengan predikat kumlot dan lulus sebagai mahasiswa terbaik di institusi saya gitu. Saya sih tidak yakin kalau ini adalah merupakan karena saya pinter, bukan. Ini karena doa orang tua, karena kesungguhan orang tua gitu ya, menguliahkan saya. Dan inilah kebanggaan yang bisa saya berikan kepada orang tua saya. Dan pada akhirnya saya lulus menjadi mahasiswa terbaik ya, termasuk lulusan yang notabene penyelesaian skripsinya itu cepat gitu ya, tidak menunda-nunda waktu. Kemudian ya itu, pada saat prosesi wisuda saya punya kesempatan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan, dan penghargaan itu saya persembahkan untuk orang tua saya. Ya, saya berharap teman-teman semua ini ya, skripsi ini adalah baru perjuangan awal teman-teman ya, baru langkah awal teman-teman ya. Tapi yakin saja bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Saya sendiri demikian. Alhamdulillah, setelah saya lulus saya diterima bekerja di sebuah instansi, dan di sana ada kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir ya. Saya diberikan kesempatan untuk kuliah lagi ya, dengan kesungguhan. Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Begitu ya teman-teman ya. Itulah salah satu cara. Kan kita pada saat itu belum, saya juga pada saat itu belum bekerja gitu ya. Hanya itu satu-satunya cara saya berterima kasih ke orang tua saya gitu. Saya kuliah pun banyak perjuangannya ya. Saya bisa punya laptop, bisa punya buku ya. Saya itu kuliah sambil jualan teman-teman ya. Kalau misalnya buku-buku kesehatan itu kan mahal ya, gimana saya bisa punya? Saya biasanya membantu teman-teman untuk order ya. Nanti saya diberi reward 1 buah buku, entah itu dari dosen saya, entah itu dari pembelian di luar instansi gitu ya. Bener, laptop saya dapat
ini juga hadiah ya dari luar karena satu prestasi seperti itu ya. Begitu teman-teman, insya Allah teman-teman bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau teman-teman sayang ke orang tuanya ya ayo segera selesaikan skripsinya, segera lulus, segera wisuda, dan berjuang untuk melakukan hal-hal berikutnya yang tentunya bermanfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Skripsi memang menjadi ujian terbesar dalam meraih gelar sarjanamu. Tapi dengan doa, usaha, dan semangat yang cukup, yakinlah kamu akan cepat selesai dan proses perkuliahan kamu akan benar-benar tuntas. Jangan lupa ya, skripsinya selalu dikerjakan ya setiap waktu ya. Anda selalu siap dengan laptopnya, dengan literaturnya ya, dengan deadline-nya. Kamu tempel tuh jadwal di mana-mana. Kalau perlu kamu buat stiker untuk laptop kamu supaya kamu bisa identifikasi hari ini tuh deadline-nya harus selesai apa sih gitu ya. Kalau perlu kamu kalau bikin deadline jangan di ini ya. Jangan disesuaikan deadline-nya, tapi dimajukan ya, sebelum deadline kamu harus sudah selesai gitu. Oke? Banggakan orang tuamu ya. Nantinya juga akan bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti saya akan sharing-sharing terkait dengan pengalaman yang sudah Bu Tria lewati ya. Sukses selalu, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.